di studio yang seolah-olah ada banyak banget orangnya padahal ya segitu-segitu aja. Saya Kak Rose tetap hadir menemani Anda di rumah di acara Rumpi No Secret. Seperti biasanya ya, sebelum saya ajak Anda untuk berbincang dengan tamu-tamu saya yang punya banyak cerita seru-seru, kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa beritanya? Ini dia, kita lihat. Berikut deretan berita hot versi Rumpi No Secret. Berita pertama datang dari Ashanti. Penyanyi berusia 35 tahun ini kemarin membagikan sembako di rumahnya bersama beberapa asisten rumah tangganya. Namun netizen menyayangkan ada sembako yang diberikan dengan cara melemparnya. Padahal bisa dilakukan dengan membuka pagar saja agar lebih sopan. Lewat balasan di pertanyaan netizen di Instagram tersebut, istri dari musisi Anang Hermansyah itu menjelaskan bahwa timnya berada di atas dan mengoper sembako itu ke bawah yang juga timnya, dan ia mengatakan tidak mungkin memberi dengan melempar. Terima kasih bos, semoga berkah. Amin. Terima kasih. Nah, ada suaranya dong. Ayo. Berita kedua datang dari Ibnu Jamil. Aktor sekaligus presenter ini tepat berusia ke-38 tahun. Melalui video yang diunggah di Instagramnya, Ibnu menyanyikan lagu Happy Birthday sekaligus meniup api kompor di depannya serta menuliskan caption Birthday in quarantine and you're not invited, John. Dilarang ngucapin, cukup doain aja. Kolom komentar Ibnu langsung diramaikan rekan artis seperti Indra Bekti, Darius Sinathrya, dan Augie Fantinus yang memberikan ucapan. Namun Ibnu justru memperingati untuk membaca petunjuk karena tema ulang tahunnya kali ini dilarang ngucapin, cukup doain aja. Tak semua, masih ada juga yang membaca petunjuk itu dan langsung mengucapkan doanya saja. Happy birthday to me, happy birthday, happy birthday, happy. Sudah bersama, kasih ya. Kita sudah sampai dengan Vanessa Surya. Vanessa Surya ini kemarin viral ya kamu ya, gara-gara naik pesawat dan apa yang dia lihat di pesawat pada saat PSBB ini yang kemudian dia share dan menjadi ramai. Seperti apa profil Vanessa Surya, kita lihat dulu yang berikut. Vanessa Surya, selebgram kelahiran Medan 26 tahun silam ini 13 April lalu viral saat mengunggah keadaan pesawat yang penuh dengan penumpang saat pemerintah anjurkan untuk tidak mudik. Perempuan lulusan S2 Ekonomi ini juga melakukan protes kepada awak kabin dengan mempertanyakan apakah pihak maskapai menerapkan aturan physical distancing. Netizen pun mengkritiknya karena dianggap tidak sopan hingga mempertanyakan alasannya yang juga berpergian menggunakan pesawat. Lewat instastory-nya, perempuan yang sedang menjadi relawan kesehatan virus COVID-19 ini sedang menyediakan tempat tinggal untuk petugas medis dan saat itu ia harus melakukan perjalanan untuk melihat kondisi tempat tinggal yang akan digunakan tenaga medis. Pihak maskapai pun membuat surat pernyataan resmi meminta Vanessa untuk meminta maaf kepada stafnya dan menghapus postingan tersebut, namun hingga hari ini postingan tersebut belum dihapus di Instagram Vanessa. Mengapa Vanessa belum menghapus postingannya? Akankah Vanessa membuat permintaan maaf? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Halo Vanessa, kamu tadi kesini naik apa? Diantar. Oh, bukan naik pesawat ya. Ini ada artikelnya. Soroti kepadatan di dalam pesawat ya. Kamu mengunggah ini videonya ini rame banget. Ini tanggal berapa waktu itu kamu? Tanggal 23 Kak. 23 April. 23 April. Ya. 23 April dan emang kondisinya penuh banget. Sepenuh itu sampai kita kaget. Kamu kaget. Aku kaget. Jadi di sebelah kamu ada orang gitu. Penuh. Karena kan biasanya tuh aku kan masih muter-muter karena kita itu punya program dengan BNPB untuk nyediain hotel gratis buat para tenaga medis. Oke. Yang somehow banyak yang ngomong sih nggak bisa apa pakai video call. Tapi kan susah ya kayak kalau misalnya di lapangan sometimes video yang mereka kirim, foto yang mereka kirim tuh beda sama SOP di lapangan. Dan kalau untuk tenaga medis kita harus make sure banget aman karena
mereka kan ODP dan PDP. Kalau kita nggak make sure tuh aman, tuh bahaya untuk para staff yang bekerja dan bahaya untuk para tenaga medis sendiri. Jadi fasilitasnya betul-betul dicek. Betul. Aksesnya juga perlu dicek betul. langsung. Makanya aku pasti keliling kan. Biasanya tuh aku keliling itu ya emang udah ada social distancing karena kan menurut peraturan keputusan KP nomor 89 2020 itu udah ada pembatasan berjarak di aviasi. Menurut peraturan menteri juga 18 udah ada nih kayak makanya pas kemarin tuh kok gini gitu loh. Coba sih kita lihat seperti apa sih video protesnya Vanessa yang kemudian menjadi Aduh, viral gitu ya. Kita ada berikut. Ini nggak ada yang mau jaga jarak aman ya Bapak Ibu ya. Mas udah nanti pada mudik bawa pulang penyakit, nggak ada yang mau jaga jarak aman ya, duduk gitu nggak dempet-dempetan kayak gini. Ini Ibu mudik apa gimana Bu? Mudik pulang mudik kan udah nggak boleh Bu mudik Bu. Hah? Ya, apa mau ngurus anak mau masuk SMA jadi nggak ada yang ngurus. Ini jadinya banyak di pesawat ini yang mudik juga. Nggak tahu. Kalau Ibu mudik tapi waduh bahaya banget Ibu masih mudik. Saya mau nanya dong nih kenapa penuh sepenuh ini, apakah nggak ada pembatasan berjarak? Karena setahu saya dari Dinas Perhubungan itu sudah ada pembatasan berjarak di airlines. Kita full seat hari ini Pak. Pardon? Hari ini full seat. Hari Iya ini full seat kan emang nggak kalau misalnya pilih, setahu saya emang ada seat yang tidak boleh dijual agar ada pembatasan berjarak. Ini kenapa di Nggak ada, mohon maaf. hari ini nggak ada, hari ini doang atau setiap hari kayak begini? Kalau memang pembukaan full kita full. Kalau emang penerbangan full, kalian full. Penerbangan full. Jadi nggak ada pembatasan berjarak di. Biasanya ada pembatasan jika nggak full. Biasa ada pembatasan kalau nggak full, tapi kalau udah full, berarti nyawa kita tergantung ada orang beli. Kalau misalnya orang beli full kita nggak apa. Kayak gini, kalau full. Gimana? Mohon maaf, emang full kayak gini. Iya kalau full emang nggak ada Iya, pembatasan kondisinya berjarak. full. Nggak ada Walaupun dari pembatasan kalau full. oh nggak ada pembatasan kalau Iya, full. kalau Walaupun full. peraturan dari Dinas Perhubungan setahu saya ada peraturan pembatasan berjarak di airlines, tapi nggak melakukannya Iya, karena full. mohon maaf. Berarti nggak melakukan karena full gitu mas alasannya. Full seat hari ini. Oke Mohon maaf. begitu. Ya udah makasih mas ya. Iya. Itu kan pada saat kamu bikin video itu pada saat udah landing gitu ya. Selama penerbangan tuh apa yang terjadi sama kamu Vanessa? Panik kah juga karena Aku melihat begitu? ngumpet nyempil di ujung terus tidur sih karena aku capek banget. Kamu tapi melihat itu apa sih yang kamu rasakan pada saat itu? Jujur di sana tuh nggak ada dalam hati aku ya nggak ada perasaan ingin menyalahi maskapai, nggak ada ingin menyalahkan pramugari, nggak ingin menyalahkan penumpang. Jadi di saat itu aku benar-benar kayak terserah deh semua orang mau terbang ya terbang aja nggak apa-apa karena semua orang punya kepentingan masing-masing kan. Tapi tolong jaga jarak aman karena banyak banget sih misalnya kayak di komen tuh aku baca ya kayak banyak banget yang bilang kayak ya udah sih COVID-19 doang, kita nggak bakal mati kalau nggak ada penyakit bawaan. Banyak yang di komen aku ngomong kayak gitu Kak. Terus yang aku dalam hati aku nih, yang pengen ngasih tau kayak, Mbak, Mas, COVID-19 itu ada 3 tipe loh. Pasti Kak Feni juga nggak tahu kan ada 3 tipe. Jadi ada tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A, tipe B, tipe C itu menyangkut bagaimana COVID ini berpengaruh di hidup kita. Jadi kalau tipe A itu tipe yang pertama yang originalnya yang ada di Trenggiling dan kelelawar di Wuhan. Nah, setelah sekian lama mereka bermutasi di East Asia, banyaknya itu yang beredar adalah tipe B. Yaitu? Yang udah bermutasi, tipe B itu adalah tipe yang lumayan little, berbahaya, bikin orang bisa masuk rumah sakit kayak ada flek di paru-paru dan segala macam, dan penyebarannya cepat. Tapi tipe B sendiri bermutasi kembali. Jadi tipe C. Tipe C itu kalau misalnya bisa di Google sama semua teman-teman, itu tipe yang banyak pertama kali temuin di Jerman, di Eropa, yang ini penyebab di Italia. Kenapa Italia cepat banget kayak death rate-nya langsung banyak yang meninggal, penyebarannya cepat. Nah, tipe C itu little itu. Jadi cuma butuh 8 hari Kak untuk tipe C kena di badan kita menjadi dari fatal. pemaparan hingga kita kritis. Oke. Nah, jadi kamu panik karena pada saat turun landing itu orang kita mau turun Desak-desakan. rapat-rapat. Betul, karena bisa aja di badan kita kayak tipe A, tapi karena genetik virus dan sebagainya, misalnya nih aku carrier di tipe A, aku kena ke kakak nih, kakak karena ada gen di badannya, kakak bisa tipe C. Dan kalau kakak langsung kayak bermutasi tipe C, itu cuma 8 hari hingga kakak kritis. Jadi itu yang membuat kamu kemudian emosi sekali gitu kelihat kalau di videonya itu kemana? Ibu mau kemana? Gitu ya kayak kamu tuh kayak apa ya panik gitu loh. Itu Sumatera keluar. itu Sumatera keluar yang benar-benar yang aku cuma di sana tuh cuma nggak mau menyalahkan siapa, cuma yang
Bapak Ibu ayo dong, misalnya Jaga jarak dong, sabar physical aja. distancing. Misalnya pada duduk nih per row turun pelan-pelan tuh nggak apa-apa loh. Dan Misalnya itu nggak diatur turun per row itu gitu. nggak diatur. Jadi pas nyampe tuh aku bingung, yang cuma ada peringatan biasa yang semua orang turunnya berantakan banget. Aku Sama yang seperti seperti biasanya. biasa. Kalau misalnya di kondisi biasa nggak COVID, nggak apa-apa kondisi kayak gitu. Tapi di COVID kayak gini yang wah kan bahaya Oke. gitu loh, Nah, Kak. itu sebenarnya tanggapan orang-orang lain pada saat itu yang di sekitar kamu tuh seperti apa sih? Sejujurnya kayak ada yang row sebelah aku kayak ibu-ibu yang, Mbak, emang seberbahaya itu? Jadi ibu-ibu yang kalau kata orang tuh marah-marah kan aku tanya, malah ibu-ibu tuh ngobrol sama aku setelah yang, emang COVID bahaya ya Mbak? Habis itu kita ngobrol setelah video mati kita, iya ibu, itu bahaya gini loh ibu, kalau misalnya ibunya ampe, jangan peluk anak ibu dulu takut ini. Malah kita ngobrol, jadi panjang. Dan ada beberapa yang ketika aku berkomentar, mereka tuh yang muka, iya juga ya Mbak ya, ada physical distancing ya Mbak ya, kita bahaya. Harusnya Mereka jaga baru jarak. mereka baru menyadari hal tersebut. Oke. Jadi aku tuh nggak menyalahkan siapapun, tapi physical distancing-nya aja yang aku angkat. Iya. Dan orang bertanya kenapa harus kamu posting di sosial media gitu loh. Dan bahkan itu menuai reaksi juga dari forum pramugari ya. Karena ada wajahnya salah satu pramugaranya yang ada di postingan kamu. Dia bilang, yang terhormat penumpang yang marah-marah karena social distancing, surat ini untukmu. Kalau nggak suka dengan sesuatu dan mau protes, ada caranya. Proteslah pada pihak yang tepat, yaitu pembuat kebijakan atau orang yang berada di posisi tertinggi perusahaan organisasi tersebut. Hanya mereka yang bisa mengubah atau membuat aturan. Protes pada staf apalagi sampai mengintimidasi dan merekam video tidak ada gunanya. Gitu. Apa tanggapan kamu terhadap ini? Kalau buat aku sih balik lagi aku nggak mengintimidasi. Aku minta maaf kalau misalnya ada staf yang merasa terintimidasi dan merasa kata-kataku kurang sopan, dan ada maupun masyarakat merasa kata-kata kurang sopan. Tapi sebelum aku merekam video tersebut dan memposting video tersebut dan foto, aku minta izin. Oh, kamu sudah minta Aku izin minta izin kepada? kepada ground staff. Itu bukan pramugara, tapi ground staff yang ada. Oh, oke. Jadi pas naik pesawat, kejadiannya pas awal naik pesawat tuh aku yang benar-benar langsung, Mbak, ini kondisi seat kayak gini ya? Terus mereka yang, iya, kita duduknya dempetan kayak gini, iya. Aku boleh nggak minta izin foto Bapak Ibu yang di bangku terdepan? Boleh nggak saya minta foto izinnya karena saya mau melaporkan hal ini? Karena hal ini menurut saya nggak benar, menurut jadi gini, Melanggar kalau aturan menurut gitu ya? masyarakat PSBB itu per daerah, enggak, untuk aviasi, pembatasan di aviasi itu udah diatur di KP, keputusan keputusan Presiden nomor 89 tahun 2020 Bahwa? dan keputusan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2020 bahwa maskapai hanya boleh menjual 50% dari seatnya. total bangku yang mereka miliki. Jadi ketika mengetahui fakta itu aku kayak, Mbak, boleh saya foto nggak untuk saya laporkan? Karena ini salah nih. Oke. Kata Mbak Pramugari, boleh. Saya foto dong. Tapi kamu sudah laporkan nggak itu? Atau Saya- hanya diposting di sosial media? Saya laporkan juga tetap. Kamu juga laporkan? Saya laporkan Ke? tetap melalui jalurnya. Oh, ada jalurnya. Ada Jadi jalur. memang sudah kamu laporkan Saya dan tetap kamu laporkan. unggah juga di sosial media. Karena memang ada kemudian yang keberatan bahwa ingin itu video tolong dihapus karena berkaitan dengan wajah Ya. orang lain gitu. Apa? Tapi kan kamu belum hapus. Karena ketika sebelum aku videokan itu, bahkan ke mas yang ground staff yang saya videokan tuh pertama saya naik ke ibu pramugarinya. Mbak, kenapa sih gini-gini ya muncul kan rasa penasaran kan, yang karena kan sebagai relawan nih, saya keliling setiap daerah, kita nyediain tempat buat para medis tuh, kita tahu sesulit apa medis itu. Kayak perjuangan kita seberat ini loh, sampai kita nggak tahu Sabtu Minggu kok masih kayak gini. Jadi saya pengen nanya kan, setelah saya nanya, kata pramugari, Mbak saya nggak bisa jawab karena saya hanya pramugari. Saya Ambilkan alihkan ke ground staff-nya. orang ground staff yang lebih, saya nggak tahu tuh siapa, tapi katanya Mbak pramugari itu lebih memiliki wewenang untuk menjawab pertanyaan saya. Oh, dan kamu sudah minta izin untuk memvideo? Jadi sebelum saya memvideokan, saya menanya, Mas, boleh nggak saya videokan hal ini? Saya mau upload hal ini dan saya mau melaporkan video ini karena menurut saya ini video yang ini menjadi bukti saya nantinya ke depan. Oke, dan dia udah izin ya? Kata masnya oke, baru saya izinkan. Makanya saya dengan terang-terangan berani memposting ke mukanya kan. Oh iya. Itu yang terjadi. Dan karena itu kamu juga belum menurunkan video kamu juga. Betul. Oke, baik, ini ada banyak komentar netizen yang pedes-pedes ya. Kalau dilihat semuanya kan tidak semuanya mendukung apa yang kamu lakukan. Bahkan banyak yang malah nyalain kamu. Kenapa nggak salah sendiri? Ngapain naik pesawat? Kenapa nggak naik yang lain? Kenapa pesawatnya naik yang itu? Kenapa nggak yang begini? Dan sebagainya. Nah, kita mau undang satu bintang tamu ya untuk membantu kamu bagaimana caranya menjawab komentar netizen seperti ini. Kita panggilkan, inilah Melanie Ricardo. Silakan masuk, Mel. Wah, luar biasa. Hai. Aku sini aja ya. Boleh. Siap.
Nih itu dia sudah physical distancing ya, bahkan pakai shirt gitu ya. Lucu loh. Ini bukan Lady Gaga loh. Bukan. Ini untuk demi keamanan, kewaspadaan. Semuanya. Tapi bibir selalu on karena aku menggunakan lipstick dari Fenty Rose No Secret. Ya, cocok ya Cica ya. Cica ya, Nek. Aduh Mel, Sehat, Kak? Sehat, insya Allah sehat. Mel, tahu nggak ini ceritanya dia yang naik pesawat kemarin karena memang ada tugas untuk mempersiapkan hotel buat tenaga medis di berbagai Iya. daerah. Tapi ketika dia naik pesawat, pesawatnya full. Dan ketika turun itu memang orang masih berdesak-desakan seperti biasa. Oh, yang marah-marah tuh kamu. Sumatera keluar aja. Tapi emang aku sih kalau misalnya aku berada di posisi itu sih aku mungkin akan mempertanyakan hal yang sama gitu. Karena kan emang sekarang tuh ini ya Kak Ros ya, ini yang aku juga pengen share gitu ya. Kayaknya kalau di sini gue boleh buka kali ya, Nek. Kayaknya biar kelihatan gitu buka gue. Pengap ya Bu. Ember, kalau udah ngobrol sama orang baru. Karena gini nih, kita nggak semua orang bisa work from home. Ya kamu kan harus terbang gitu. Sebenarnya kalau jujur ditanya mau nggak terbang? Pasti nggak mau. Iya. Takut nggak kayak Karo sama aku nih kerja? Takut nggak kameramen? Takut pasti. Bohong kalau justru aneh kalau kita nggak takut, nggak khawatir. Tapi bukan jadi berlebih-lebihan. Tetap harus waspada. Makanya aku tuh suka ngomel sama teman-teman yang nggak bisa work from home, kerja di lingkungan yang banyak orang, tapi teledor gitu loh Kak, careless. Iya. Mendingan kita agak bawel daripada kita careless. Misalnya nggak pakai masker, nggak physical distancing. Makanya mohon maaf banget kalau ada yang mungkin sebel sama gue misalnya, Kamel kalau di briefing mohon maaf boleh mundur sedikit. Tahu aku juga gitu kok. Iya kan? Jauh gitu ya. Karena bukannya lu bisa nularin gue, bisa aja gue nularin nularin. lu, ya kan gitu. Oke, nah kita sekarang mau bacain komentar-komentar netizen. Sama juga Melanie ini kan juga banyak dia memberikan review-review ya. Tentang kemarin ada beauty vlogger kamu review. Nah kita juga mau membuat kamu mereview. Karena ada beauty vlogger yang satunya kamu nggak review. Yaitu KK. KK kenapa nggak kamu review? Siapa dia beauty vlogger? Tetap di Ruby.